Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan terkait fermentasi susu menjadi produk keju. Anggota dari kelompok kami terdiri dari yang pertama Kak Irina Febriani Ginting, lalu yang kedua Khofifah Nur Mega Sukmawardani, dan yang ketiga saya sendiri Zahulda Karsono. Adapun materi yang akan kami sampaikan terkait fermentasi susu menjadi produk keju terdapat 4 poin. Di antaranya yang pertama karakteristik mikroba, yang kedua nutrisi, substrat dan kondisi yang dibutuhkan, lalu yang ketiga proses dan produk yang dihasilkan, kemudian yang keempat benefit yang diperoleh. Yang pertama terkait karakteristik mikroba. Mikroorganisme dapat menjadi bahan pangan ataupun mengubah bahan pangan menjadi bentuk lain. Proses pembuatan pangan yang dibantu oleh mikroorganisme misalnya melalui fermentasi seperti keju, yogurt, dan berbagai makanan lain termasuk kecap dan tempe. Keju merupakan makanan yang mengandung konsentrat nutrisi. Kandungan gizinya sangat baik untuk anak-anak yang ada dalam masa pertumbuhan. Juga untuk kaum vegetarian, yaitu mereka yang hanya memakan sayur-sayuran dan berpantang daging. Keju dapat digunakan sebagai pengganti daging karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Mikroba yang digunakan untuk membuat keju setidaknya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu bakteri asam laktat, yang kedua bakteri asam propionat, yang ketiga jamur biru dan putih, yang keempat bakteri smer, kemudian yang kelima bakteri thermophilic. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khofifah. Kemudian poin yang kedua yaitu nutrisi, substrat, dan kondisi yang dibutuhkan. Di sini termasuk tabel-tabel komponen pada produk keju. Yang pertama, energi yang dihasilkan dari produk keju itu memiliki kandungan sekitar 1641 kJ, kemudian memiliki protein sekitar 23,7 gram, kalsium dengan berat 870 mg, fosfor 610 mg, terdapat juga vitamin A 1740, vitamin D 13, riboflavin 0,50, dan vitamin D yang terkandung yaitu sekitar 0,0015 mg. Kemudian di sini pada pertumbuhan bakteri pada produk keju. Bakteri yang digunakan dalam produk keju yaitu bakteri asam laktat yang terdiri dari Lactobacillus, Streptococcus thermophilus yang berkembang pada suhu 35 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius dengan pH 5,5 sampai 6,0 dan biasanya berkembang pada ruangan yang lembab. Selanjutnya yaitu bakteri asam propionat yang terdiri dari Propionibacterium shermani yang biasanya berkembang pada suhu 40 derajat Celcius dengan pH 6,0 pada ruangan tertutup dan lembab. Selanjutnya yang mempengaruhi fermentasi keju yaitu jamur Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti yang biasanya berkembang pada suhu 1 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan pH 6,0 pada ruangan tertutup dan kering. Dan yang terakhir, bakteri yang terdapat pada keju yaitu bakteri thermophilic
yang berkembang pada suhu tinggi sekitar 45 derajat Celcius hingga 75 derajat Celcius pada pH 7,0 hingga 8,0 dengan ruangan tertutup dan lembab. Poin ketiga ini proses dan produk yang dihasilkan dari fermentasi susu menjadi keju. Yang pertama, susu murni, kemudian diolah menjadi susu keju, kemudian dilanjutkan dengan koagulum atau gel, setelah itu menjadi curd dan menjadi fresh keju, dan yang terakhir jadilah produk keju. Yang pertama yaitu pada seleksi susu. Susu ini harus bebas dari antibiotika karena dapat menghambat pertumbuhan kultur bakteri starter yang ditambahkan pada proses pembuatan keju. Pada proses yang ini dilakukan seleksi, yang kedua pre-treatment, dan ketiga standarisasi. Standarisasi ini dilakukan hanya pada jenis-jenis keju tertentu oleh komposisi keju sebagai bahan baku seperti perbandingan lemak dan protein, jumlah lemak dalam bahan kering. Kemudian proses yang kedua yaitu perubahan susu menjadi susu keju, yang dimana prosesnya itu pertama dilakukan dengan kultur starter, yang kedua koagulasi, rennet, asam atau panas, yang ketiga penambahan warna jika diperlukan, dan yang terakhir penambahan CaCl2. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Rina. Proses selanjutnya yaitu koagulum atau gel. Yang pertama ada pemotongan, yang kedua pengadukan dan juga pemanasan, dan yang ketiga ada pengemasan, rennet, coagulated cheese, atau pemisahan curd dari whey. Jadi proses pengemasan ini diperlukan untuk membantu proses koagulasi. Proses selanjutnya yaitu curd. Proses ini pertama ada pengasaman. Pengasaman dapat dilakukan dengan penambahan kultur starter atau dengan menambahkan asam yang biasanya asam laktat atau asidogen. Kecepatan terbentuknya asam pada proses pembuatan keju akan sangat berpengaruh pada tahapan-tahapan proses. Di antaranya aktivitas koagulan, jumlah residu koagulan yang berpengaruh pada proses proteolisis selama pematangan keju, kekuatan curd, dan kemungkinan tumbuhnya mikroba non-starter. Lalu yang kedua ada penggaraman untuk beberapa jenis keju saja, dan yang ketiga adalah molding. Lalu selanjutnya ada proses fresh keju. Di sini ada proses penggaraman yang hampir semua jenis keju memakai proses ini. Lalu ada pematangan yang hanya untuk jenis rennet coagulated cheese. Yang terakhir, ini adalah hasil produk jadi yang dihasilkan dari fermentasi susu menjadi keju. Adapun benefit yang diperoleh dari fermentasi ini, yang pertama mencegah osteoporosis. Keju mengandung protein, kalsium, dan juga vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Kekurangan zat ini meningkatkan risiko osteoporosis. Yang kedua, ada baik untuk kesehatan gigi. Terdapat kandungan di dalam keju yang melindungi gigi dari asam yang dapat membuat lubang pada gigi. Ketiga, mengandung vitamin B12 yang tinggi. Mengonsumsi keju dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin B12
karena keju mengandung 10-39% kebutuhan vitamin B12 harian. Yang terakhir, membantu menurunkan tekanan darah. Studi telah membuktikan bahwa keju dapat menurunkan tekanan darah dan membantu mencegah hipertensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.